Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rahmani Desmara, NIM 2018 100 603 11103 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi koordinat polar dan kartesius pada mata kuliah Geometri Analitik. Submateri kali ini yang akan dibahas yaitu relasi koordinat kartesius dan koordinat polar. Yang pertama, tentang penjelasan hubungan kartesius dan polar. Berikut adalah tampilan gambar pada kartesius ataupun polar. Hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar ditunjukkan dengan jarak titik asal 0,0 dengan titik P, X, Y yang dinamakan dengan jarak. Dengan menggunakan rumus R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. R adalah jarak polarnya dan theta adalah sudutnya. Selanjutnya, menghubungkan koordinat kartesius dan dengan koordinat polar. Berikut adalah rumus umum dari koordinat kartesius dengan koordinat polar, yang mana tan alfa itu sama dengan Y per X menjadi alfa sama dengan tan pangkat minus 1 Y per X. Sehingga diperoleh dengan rumus tan theta sama dengan Y per X. Kesimpulannya, untuk mengubah koordinat kartesius X, Y menjadi polar R, alfa, maka memakai hukum menyerupai bawah ini, di mana R, alfa itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, tan pangkat minus 1 Y per X, yang mana tan pangkat minus 1 adalah inverse dari tangen. Selanjutnya adalah menghubungkan koordinat polar dan koordinat kartesius. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan dari kartesius ke polar. Sekarang adalah polar ke kartesius. Bagaimana cara mengubah dari koordinat polar ke koordinat kartesius? Itu dengan menggunakan formula, yaitu sin alfa sama dengan Y per R, yang diperoleh dengan hasil Y sama dengan R sin alfa. Dan untuk cos alfa itu sama dengan X per R. Sehingga X sama dengan R cos alfa. Dengan kesimpulan, untuk mengubah koordinat polar R, alfa menjadi koordinat kartesius X, Y, maka memakai hukum seperti di bawah ini, yaitu X, Y sama dengan R cos alfa, R sin alfa. Jadi, untuk X-nya itu menggunakan R cos alfa, dan untuk Y-nya itu menggunakan R sin alfa. Contoh soal. Berikut adalah tampilan dari contoh soal 1. Nah, temukan koordinat kartesian yang terkait dengan 4, pi per 6 dan koordinat kutub ataupun polar yang terkait dengan negatif 3, akar 3. Jika R, theta sama dengan 4, pi per 6. Nah, untuk R-nya itu 4, dan untuk θ-nya sendiri adalah pi per 6. Maka
langkah pertamanya bisa dicari dengan X, yang mana X ini rumusnya 4 cos theta. R cos theta. Jadi R-nya itu adalah 4, cos theta-nya itu pi per 6, sama dengan 4 dikali akar 3 per 2. Sehingga diperoleh hasil 2 akar 3. Jadi akar 3 itu diperoleh didapat dari nilai pi ini. Selanjutnya untuk Y-nya yaitu 4 sin pi per 6 sama dengan 4 dikali 1 per 2 yang menghasilkan nilai 2. Sama halnya juga dengan X, bahwa theta dari Y ini juga diubah dulu pi-nya menjadi suatu nilai. Jika X, Y, ini koma ya, sama dengan negatif 3, akar 3, maka rumusan yang dipakai yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, yaitu dengan mensubstitusikan X-nya yaitu negatif 3 pangkat 2 ditambah akar 3 kuadrat, sehingga diperoleh hasil R kuadrat sama dengan 12. Selanjutnya untuk mencari tan tetanya yaitu dengan disubstitusikan yaitu akar 3 per negatif 3. Nah, jadi satu nilai dari R, theta itu adalah 2 akar 3, 5 pi per 6. Nah, dan untuk yang lainnya adalah negatif 2 akar 3, pi per 6. Selanjutnya, tunjukkan bahwa grafik dari sin sama dengan grafik dari R sama dengan 8 sin theta adalah lingkaran, dan grafik dari R sama dengan 2 per 1 dikurang cos theta adalah parabola dengan cara mengubahnya ke koordinat kartesian. Jadi ini dari polar ke koordinat kartesian. Nah, jika kita mengalihkan R sama dengan 8 sin theta ini dengan R, maka didapat R kuadrat sama dengan 8R sin theta. Ini jika dikalikan dengan R. Nah, untuk mengubah ke koordinat kartesiannya seperti apa? Yaitu dalam koordinat kartesian itu berbunyi seperti ini, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8Y. Nah, dapat pula dituliskan sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8Y, yang mana sama-sama dikurang 8Y sama dengan 0. Nah, lalu dihitung kembali X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8Y plus 16, yaitu sama dengan 16. Nah, sehingga diperoleh X kuadrat sama dengan Y kurang 4 kuadrat, X kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang 4 kuadrat itu sama dengan 16. Yang mana yang terakhir dalam persamaan lingkaran dengan jari-jari 4 berpusat pada 0,4. Nah, persamaan kedua bisa diselesaikan dengan langkah seperti bawah ini, yaitu R sama dengan 2 per 1 dikurang cos theta. Langkah selanjutnya yaitu R dikurang R cos theta sama dengan 2. Nah, jadi R cos theta ini kan disebut digantikan nilainya dengan X. Jadi R dikurang X sama dengan 2. R itu sama X-nya sama-sama dikurang, ditambah, jadi R X ditambah X sama dengan 2 plus X, sehingga diperoleh R sama dengan X plus 2. Sehingga R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Sehingga diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat
ditambah 4x ditambah 4. Sehingga diperoleh y kuadrat sama dengan 4 dikali s plus 1. Nah, sehingga persamaan terakhir yaitu merupakan persamaan parabola dengan puncak negatif 1, 0 dan fokusnya di titik asal. Terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.